Baik, ini adalah video untuk uji coba soal praktik kejuruan TKJ paket 2 untuk judul tugas rencang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi kita akan, karena kita kekurangan alat di Mikrotik, kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox dan kita akan menginstal router OS sebagai pengganti Mikrotik fisik. Ini juga router OS ini adalah sistem operasi yang ada di dalam router Mikrotik. Jadi untuk yang akan kita buat adalah ini ya, ini soalnya. Jadi ini kira-kira jaringan yang akan kita bangun. Jadi awalnya kita akan melakukan instalasi router OS. Jadi ulangi, ini pada VirtualBox kita klik new, kita tekan judul router OS, kemudian untuk tipe sistem operasi kita pilih Linux, kemudian versi adalah Ada Linux 32 bit. Oke, dan berikutnya kita gunakan yang menurut saya bisa 256. Kita taruh saja 1 GB RAM. Kemudian untuk harddisk direkomendasikan 8 GB, tetapi karena Mikrotik hanya kecil, bisa kita gunakan ini. Oke, HD saja, dan jangan kita pilih fix, tapi kita pilih yang dynamically allocated supaya untuk menghemat kapasitas harddisk yang akan digunakan. Kita next. Oke, ini untuk lokasi file dan besaran harddisk yang akan digunakan. Create. Oke, jadi ini sudah ada dasarnya untuk router OS 1 GB. Nah, untuk RAM, kemudian harddisknya 8 GB, sebenarnya sudah terlalu besar. Kemudian networknya ini hanya ada satu adapter, posisinya NAT. Kita akan mengganti pengaturannya. Jadi kita akan membuat di network, kita akan menambahkan adapter karena di dalam soal itu kita diminta menggunakan 4 port. Jadi ini konfigurasi VLAN port 1, port 2 dan 3, kemudian port 4. Jadi kita akan membuat dulu adapter 1 sudah enable, berarti sudah bisa digunakan dalam mode NAT. Kemudian supaya memudahkan, untuk awalnya kita gunakan dulu ini host only adapter, kemudian adapter 2 kita enable, kita gunakan dulu internal network. Nah, untuk internal network kita bisa mengganti nama. Karena kita akan menggabungkan 3 jaringan, jadi kita gunakan saja misalnya port 2 untuk adapter 2, kemudian ini port 3 untuk adapter 3, kemudian
port 4 untuk adapter 4 supaya jaringan yang nanti kita bangun itu tidak akan saling langsung bertabrakan, nanti akan ada masalah, itu konflik. Jadi setelah ini kita cek lagi. Oke, di sini networknya sudah ada 1 2 3 4 dan kita akan melakukan start. Nah, sebelumnya karena belum ada sistem operasi dalam sini, jadi kita akan menambahkan instalasi. Sini sudah ada Nekrotik OS. Jadi setelah kita download filenya, kita cari file yang sudah kita download, kemudian kita pilih ini, size nya hanya 26 MB. Oke, kemudian kita start. Ini instalasi router OS akan dijalankan. Kemudian untuk pilihannya kita akan memilih semua saja, semua paket instalasi. Jadi kita tinggal gunakan panah yang ada di keyboard dan spasi untuk menandai instalasi yang akan kita gunakan. Jadi kita akan memilih semua. Jadi setelah kita memilih semua, kita akan menekan tombol I untuk melakukan instalasi. Akan muncul peringatan di bawah ini, you want to keep all configuration, yes or no. Karena ini masih kosong, jadi kita no saja. Kemudian ini ada warning lagi, solar data dalam disk akan dihapus. Kita continue saja ya, yes, karena tidak ada data dalam hard disk. Kita tinggal menunggu sampai proses instalasi selesai. Harusnya tidak memakan waktu yang lama. Oke, jadi software sudah selesai diinstal, kita tinggal press enter untuk reboot. Tetapi sebelum kita melakukan reboot atau restart, kita keluarkan dulu ISO yang tadi kita masukkan, kita remove. Setelah kita remove, enter. Ya, jadi instalasi router OS sudah berhasil, dan ini kita akan melakukan konfigurasi untuk Nekrotik. Kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Winbox. Jadi ini aplikasinya, bisa di download, hanya kecil. Nah, jadi ketika kita coba ulang lagi,
Jadi ketika kita mau masuk, dia akan otomatis mendeteksi mikrotik yang aktif. Ini kita tinggal melakukan koneksi, kita tinggal double klik, kemudian ini akan otomatis terisi sesuai dengan MAC address. Kemudian login, kita gunakan admin dan passwordnya masih kosong, secara defaultnya masih kosong. Kita connect. Ya, oke, jadi ini aplikasinya router has no software key. Jadi kita tidak memiliki lisensi untuk menggunakan mikrotik. Jadi akan nantinya router ini tidak akan bisa difungsikan setelah lewat dari 24 jam penggunaan. Ini waktu yang ada 23 jam 50 menit. Baik, kita oke, karena kita hanya akan menggunakan ini mungkin sekitaran 8 jam saja. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan soal yang ada. Jadi di sini yang kita akan gunakan, kita akan taruh alamat IP di dalam port 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita cek lagi dulu untuk ini virtual LAN itu ada dua yang akan digunakan, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2 dengan ID 10 dan ID 20. Jadi kita akan membuat VLAN-nya. Kita masuk di sini, kemudian jadi di soal ini kita lihat bahwa pada VLAN itu pada Ethernet 2 atau port 2 untuk di soal di poin 4 ini. Tetapi kalau kita lihat lagi di bagian bawah, ternyata VLAN 1 itu terkoneksi ke port 3, 2 dan 3, kemudian VLAN 2 itu terkoneksi pada port 4. Jadi kita akan melakukan sedikit perubahan di soal. Jadi kita akan membuat VLAN 1 yang terkoneksi di port 2 dan 3, kemudian VLAN 2 terkoneksi pada port 4. Jadi kita akan membuat dulu VLAN di IP kita buat VLAN-nya di interface, kemudian VLAN kita akan menambahkan sesuai dengan soal. Jadi ini VLAN 1 ya, VLAN 1 jadi dengan ID 10 yang namanya siswa. VLAN 1 ID 10, kita ganti saja VLAN 1 itu dengan namanya siswa. Oke, siswa dengan ID 10. Oke, dan kita koneksikan ke port 2 Ether 2. Oke, sudah. Oke, kemudian kita akan buat lagi yang satu di VLAN yang 2 dengan ID 20, namanya guru. Oke, VLAN 2 ID-nya guru, namanya guru dengan ID 20. Oke, dan terkoneksi pada cepat. Oke.
Kemudian kita akan menambahkan IP address untuk masing-masing VLAN. IP address untuk masing-masing VLAN, IP, kemudian address, tambah. Oke, sesuai dengan pengaturan di sini itu alamatnya adalah 192.168.41 garis miring 24. 192.168.41 garis miring 24 subnet masknya 4 ya. Networknya adalah 192.168.40. Ini alamat network. Kemudian interface nya kita pilih di VLAN 1 siswa. Oke. Kemudian alamat IP untuk VLAN 2 61. garis miring 24. Kemudian networknya 192.60 alamat networknya, kemudian interface nya guru. Oke. Ini ada juga IP untuk wireless LAN, tapi nanti akan kita ganti berikut. Kita buat ini dulu. Nah, kemudian yang ada yang tambah di sini yaitu DHCP pool. DHCP pool yang untuk VLAN 1 adalah ini. VLAN kedua kemungkinan ini ada kesalahan soal. Jadi ini seharusnya dia 60, ini seharusnya 60. Kita akan menyesuaikan. Di sini VLAN 1, ini sudah. Kita akan membuat DHCP IP, DHCP server, DHCP kita tambahkan. Server DHCP nya untuk pertama untuk siswa saja, untuk siswa supaya memudahkan. Kemudian interface nya siswa, relay kosong, list time ada? Tidak ada list time. Address pool static only, option set no. Script seperti ini dulu, kemudian itu guru kita masukkan di space guru. Networknya kita gunakan ini. Kita akan membuat di sini untuk address pool masih static only. Kita akan membuat IP poolnya sesuai dengan ini DHCP poolnya. Ini IP info, tambahkan. Jadi akan kita taruh pool yang pertama, pool untuk siswa, pool siswa.
alamatnya itu dari 192 168 40 10 nggak salah ya, betul, sampai 50. Sampai 192 168 40 50 50 ya, betul. Nah, betul. Next pull none. Oke. Apply kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi pull untuk guru. Pull guru. Alamatnya 192 168 60 10 sampai 192 60 50. Next poolnya kosong, tinggal oke. Jadi ada 2 pool sudah. Di sini kita tinggal ubah aturan. Jadi untuk address pool ada guru, ini ada pool guru. Oke. Kemudian pada siswa itu kita taruh pool siswa. Oke. Jadi untuk DCP nya sudah selesai. Ya, jadi kita sudah melakukan tadi konfigurasi untuk port 2, port 3, dan port 4. Jadi yang di sini untuk port 2 dan port 3 itu sudah ada. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi untuk di Ethernet 4. Kita akan menambahkan satu lagi di sini.